Jojuah man banta, Mamri Aras Moria, GBKP Arunggun Palembang, berniat dapat kita melakukan PA bersama, maka bahan si buat kami maka bahan PA Moria, si buat ibas kuan-kuanan 2, ayat 1-6, bagian dari kata Tuhan, pelajarilah si ku katakan man bandu, o anakku, jana olah kelkam lupa si kuturikan man bandu. Magermetlah nandangi kepentaran jenari cubakanlah ngantu sisape. O anakku, pindolah pemetah, seksekilah ndatkan pengertina. Daramilah hedeskan darami emas, ayakilah hedeskan darami ertasi terbuni. Alu bagaimana kaitah dukai ertinar kemalangan mentuhan, jenari idat dume pemetah karena dibata. Tuhan kap simberikan kepentaran, ibasianari kap manusia datkan pemetah ras pengertian. Terjang jenda pengukian kata Tuhan, Jojohan banta kerina, sueras konsep baca dan gali Alkitab si terus enda si pelajari, maka lihat telu hal si penting kokap ibas kita menggargari si pustaka. Si pertama lebih mengkap apa yang kita baca, yang kedua mengkap apa yang kita pelajari, bagi si petelukan apa yang menjadi responku. Maka tahap si pertama lebih si gargari, mengkap apa yang kita baca. Adibas teksenda dua tokoh si turikan man banta mengkap skala bapa analogikan skala bapa ras skala anak. Kai si katakan bapa, kai kah harus dilakukan anak, enda ayat demi ayat keribanci si gargare. Si pertama lebih, ayat si pertama maka dikatakan jenena, kai ni na bapa. Bapa ibas kadehenda ibas teksenda katakan na, ku katakan pelajarilah si ku katakan man bandu o anakku. Artinya dia mengucapkan sesuatu. Kaye maka pengajaran. Maka pelajarilah bagaimana bapenda. Maka si peduakan nina jana olah kelkam lupa si kuturikan man bandu. Maka pedah si peduakan maka lid si turikan na. Rasi turikan nenda maka sesuatu yang memang harus selalu diingat oleh anak itu. EP merupakan pengajaran pedah-pedah bagi EP persingat rasi deban nakrina. Maka ibas ayat sada kata kerja skala bapa ikatakan jene maka dua silaku kena ku katakan ras kuturikan. Maka anak kai si pelajari kita basuarianda karena anak maka pelajarilah. Artinya kencang goi katakan bapana pelajarina. Maka si peduakan maka olah lupa. Kai si olah lupe maka kai si turikan bapana man bana. Maka kokap baswarenda enda bapa ikatakan na ku katakan man bandu ku turikan man bandu. Maka anak ngatakan sa ku pelajari ras olah ku lupa. Endam ibas ayat si pertama. Ayat si peduakan bapa jenda terus nahkan pengajaran ingin ca. Tapi khusus man anak nina kaenda ayat 2 megermetlah nangdangi kepentaran. Megermet artinya memperhatikan, coba untuk fokus bagaya. Mekap kai nandangi kepentaran. Kencang go fokus ia nandangi kepentaran enggo magermet ia enggo isik sikina, maka cubakanlah ngantu sisa. Cobalah untuk mengerti. Adalah mengerti berarti ada dialog, ada diskusi, ada pertanyaan. Maka jenda coba dia berdiam diri memperhatikan. Maka kenca bagenggo pikir-pikir kena adalah mengerti. Coba dia bertanya sampai dia mengerti. Jadi enda masih lakukan anak ijeda gunandatkan kepentaran. Adi indai anak si pertama ndai na pelajarina oleh lupa enda magermet maka coba untuk mengerti. Maka ayat telu jenda lid dahin bapa i basina oh anakku nena. Artinya dia mau mengatakan sebagai orang yang paling bertanggung jawab nang dari anaknya iya. Maka lid ijenda oh anakku. Lid 11 oh anakku. Maka anak kayenda kencang go begini na bapa nandai kai pindolah pemetah.
pindolah pemetah. Maka seksekilah datkan pengertian. Ketika dia sudah tidak lagi menerima itu, lanai katakan bapana, lanai turikena, maka pindona. Artinya ada usaha yang dilakukan terus menerus guna menjadi orang yang berhikmat, orang yang pintar. Ternyata memang la terjang sadangenca, ia menjadi orang yang fasih lang, harus menjadi orang yang aktif juga. Kalau dia tidak terima itu, maka dia kembali meminta. Maka sekseki adalah sekseki begitu. Artinya ada proses yang terus menerus dilakukan skala anak enda. Maka ayat 4 bapa jenda langalip belas-belas tapi karena anak lip jenda kaiden daramilah desken darami emas enda makap sebuah gambaran tujuan dari sebuah pencarian. Artinya ardahinia mencari ya populung narsedebanna hasilna kari adinggo lebih enda datna emas bagaya. Artinya kayenda tujuan untuk datkan pemetah enda balir sendiri emas maka tidak kenal lelah. Tidak kenal lelah. Artinya jenda ngatakan serius tidak kenal lelah, berjuang bagaya. Sengadi-ngadi ulih nadat. Nah, kalau dia merasakan belum berhikmat, dia terus mencari. Dan memang labolit batasan nakala berhikmat. Maka nina daramilah terus deskat emas. Maka nina tole ayakilah nina. Gua ngayakisa desken darami erta si terbuni. Berarti harus ada kesabaran. Maka harus ada kegigihan, keseriusan, tidak kenal menyerah begitu. Maka daramilah edesken darami erta si buni. Terbuni ini berarti kita tidak tahu di mana posisinya, apa yang ada di sana, tapi kita tahu itu berharga di sana. Dan oleh sebab itu kita berupaya segala cara begitu. Endam kokap ikatakan agenda, maka nina ibas konteks enda Salomo ngatakan sekala anak gunandatkan ke hikmat entah pe kepentaran, maka laban cilang dia harus mempelajari adinggo pelajari na laya lupa kencanggo laya lupa harus megermet terus apakah memang ini berguna rasa di bana. Maka terus yang coba yang angkai artinya dia berjuang untuk mencari sampai dia mengerti. Kenca begai pindolah, artinya tidak pasif, tidak pernah puas bagaya, selalu mencari. Maka sekseki artinya terus menerus, tidak pernah berhenti. Maka darami, kata kerja kini darami desken mendarami emas, artinya ada tujuan yang kita capai. Maka merban saya tujuan dan memotivasi kita tidak pernah berhenti. Daramilah ayakilah desken darami harta serpuni. Memang kita tidak tahu bagaimana wujudnya, tapi kita tahu itu pasti berharga dan kita temukan akan membawa kebaikan. Maka kainina Salomo kuncina maka ikatakanna ayat 5 ras ayat 6 kan. Ibas kita mempelajari ngantusi mindosa darami saras ngayakisa, ternyata kata kunci berikan Salomo jenda makap alu bagai makai tahdu kai artinar kemalangan man Tuhan jinari idat demo pemetah karena ia. Maka Salomo memberikan sebuah pengajaran makana kerina hikmat enda makap bermuara kepada Tuhan. Jenari sumberna, jenari uluna, rasguna sadema, maka kita perlu berhikmat setelah kita erkemalangan man Tuhan. Maka nina Salomo basayat 6 Tuhan kap simberikan kepentaran ibas nari kap manusia datkan pemetah ras pengertian. Artinya untuk mencapai ke sana mau tidak mau memang Tuhanlah yang tetap singarak-ngaraksa. Maka kekalangan ni Tuhan endam sidatkan kita ibas konteks apa yang kita baca. Maka mari belajar kita apa yang kita pelajari. Ternyata yang kita pelajari cara Tuhan mengajarkan hikmat enda luar biasa. Adi si tulis kami, si gargari kami ibas kitab
perjanjian lama khususnya ada 4 cara Allah mengajarkan hikmat. Sebab bas ia naring hikmat man bana muarana hikmat kita maka cara Tuhan mengajarkan hikmat ada 4. Si pertama maka melalui firman Allah, maka Alkitab. Endam si tertulis dari ibas kitab Kuan-Kuanan 2 ayat 6 enda. Artinya Allah adalah sumber hikmat itu. Dan Allah menuliskan hikmatnya itu, menuliskan pikiran-pikirannya itu ke dalam Alkitab. Artinya karena dibaca, karena sifat-sifatna, karena kelengatena, karena surah-surana, litbas pustaka. Maka gelah kita berhikmat, gelah kita jadi kalak pentar, si pelajari karena dibaca bas pustaka hendak. Olah kita lupa karena kai janji-janjina, kai siharap kena, bagai kai si surah kena karena kita. Maka pindolah terus kesasi badia ngajari kita guna gargari pustaka si badienda. Dan teruslah darami kai surah-surah dibate, ayaki surah-surah dibate, alular ngadi-ngadi. Mungkin endam salah satu bentuk nama kali PA, lead kebaktian residebanna. Kita mau terus mencari kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan yang kita cari itulah hikmat. Maka hikmat maka adina pagi kita ngasup mendalankan kai si surakan Tuhan. Kalak berhikmat. Maka kainari si peduakan maka dari orang tua. Adi teksenda ninandai anakku artinya posisikan dirina Salomo jadi bapa. Maka guna mendapatkan hikmat yang kedua adalah dari orang tua, bapa, nande, tapi orang-orang yang kita hormati, orang yang kita hargai, hendak kok perlu, ya. Sampai hanya orang tua lah yang berani terus terang, yang berani sejujur-jujurnya untuk mendidik kita, untuk mengajarkan kita, untuk melarang kita kalau memang itu tidak bisa kita lakukan. Artinya ijenda, orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kegeluhan anaknya. Maka lar alang-alang tidak pernah sedikit pun ada keraguan bagi orang tua untuk mengatakan kalau memang itu benar, kalau memang itu salah. Maka ibas pustaka sibadia pe melalakal iturikan ijenda karena uga selaku orang tua ya, selaku orang tua. Adinina ibas kuan-kuanan sada sebagai contoh, kuan-kuanan sada waloh nina bagenda. O anakku, perdiatekanlah kai si katakan nande bapandu man bandu. Sebab ajaran nae nambahi lagu langkah si muhulikap. Si deskan rudang-rudang iba buta kaldu. Entah pe bura-bura ibas kerahungdu. Sirbahansa kamajile. Maka orang yang berhikmat adalah orang selain dia membaca firman Tuhan, cara dibaca ngajarkan hikmat dai, kita mengerti pikiran Allah dalam Alkitab ini, dan yang kedua Allah pakai juga orang tua kita, galana kita semakin berhikmat. Sebab di sada ilustrasi baca kami, mekap skala Mark Twain enda skala Amerika, ia res bapana, di laki enda res bapana, lalap lit konfliknya bagenda. Ianggap Mark Twain enda bapana mutu kuno, tidak mengerti apa-apa, kolot resideban nakrina. Kalau pernah bagi kena bapana, bapak itu tidak mengerti, bapak itu tidak tahu, bapak itu tidak mengerti terobosan-terobosan baru resideban nakrina. Karena pak aku berangkat, aku meninggalkan bapak. Maka berkat ia ku kapal, ikut kena kapal dan menjadi ABK ya selama 2 tahun. Maka gumbelalai pengalaman sidat kena sakit, tidak dihargai, bagaimana pekerjaannya sulit. Maka harus dibandingkan. Maka 2 tahun kemudian mulih ya jumpa bapana. Maka ngerana ngasup yang ngerana hampir 3 hari. Larang ngadi-ngadi medak ngerana ka. Maka nina kesaksina bapakku sudah berubah nina. Dulu yang tidak mengerti menjadi sekarang mengerti nina. Dulu yang kuanggap tidak banyak tahu sekarang banyak tahu nina. Tapi nina
teman Anda yang katakan sebenarnya bukan bapakmu yang berubah, tapi kau yang sudah berubah. Kau sudah mengerti arti daripada kehidupan. Maka arti kehidupan dai mesti cakapkan durus bapandu. Berbansa kam mengerti. Artinya bukan bapaknya yang bodoh, bukan bapaknya sebenarnya yang kolot, tapi ia kinlah ngalit pengalaman na. Maka orang tua yang sudah berpengalaman, maka ceritakan anak-anak pengalaman na, ia ceritakan anak pengalaman na, dan mereka sudah nyambung bagaimana. Maka yang ngatakan saya kepekan, orang tua adalah salah satu cara Tuhan mengajarkan kita untuk berhikmat. Maka bes pustaka yang dapat jelas sekali katakan na, maka ni nanda jedan dai bes ayat sadandai. Olah kam lupa perdetekan lah ini na, sebab nambahi lagu langkah si menghulika. Tidak pernah ada pengajaran orang tua yang membunuh kita, yang menghilangkan kita, tapi semua adalah menuju kepada kehidupan. Desken rudang-rudang sirban kita mengharga. Orang tua tidak pernah memikirkan anaknya itu lebih rendah daripada dirinya, lebih buruk daripada dirinya. Pasti selalu berpikir bagaimana itu lebih baik dari dirinya. Maka pakai dibata sebagai salah sada kita untuk berhikmat. Maka adinan duka umpamana ibas pasal apa ya? Pasal 6 kuan-kuanan ya. Kuan-kuanan pasal 6 ayat 20 ni na bagenda. O anakku, lakokelah kai si katakan bapandu. Olala ingat kai si ajarkan nandendu. Bunikelah kata-kata na simpan ibas pusukdu. Ajaran nekap simbabai kam ibas perdalanandu. Singkawali kam tupung berni. Simberikan pedahman bandu tupung suari. Maka skala anak biasanya lah surung yang lakukan sesuatu yang jahat, ingat nak kai kata bapana, ingat nak kai kata nandena. Maka sehebat apapun kita, ketika kita mengingat orang tua kita, maka itu akan membuat kita lebih waspada. Maka dosa kai pesi mengintai di depan kita, tapi kalau kita masih ingat kai si pedahkan orang tua ta, pasti kita tidak melakukannya. Endamia nina maka nabas kuan-kuanan endape luar biasa, maka kai dan hikmat si peduakan cara Allah adalah dengan orang tua kita. Maka si petelukan maka nasihat semua orang, nasihat semua orang yang artinya begenda. Disibaca umpamana bas kuan-kuanan 10 siwah ayat 20 ikatakan aja enda begenda. Adi kam git megikan kata dengan git erlajar, ibas ada paksa kam laban cilang jadi kalak pentar. Kepekan cara Tuhan membuat kita semakin berhikmat. Yang ketiga itu adalah nasihat semua orang. Artinya kekelangan di Tuhan, nasihat enda banci dua. Mungkin orang sudah mengalami bagaimana. Contoh saja kalak singgo mengalami penyakit mah. Aku merenda maka banci aku kena sakit mahlit piga-piga gaya hidupku silapas. Makan yang tidak teratur, stres, atau mungkin terlalu banyak ini makan ini. Jadi itu pengalaman, nasihat. Maka gelana olah kita sakuje begikan. Orang yang mendengarkan nasihat itu biasanya hidupnya akan lebih baik. Banci jadi pengalaman orang. Banci kang pengalaman kalau ke kami merenda rubat ibas jabu kami gara-gara ketika istri marah, suami juga marah. Ketika suami marah, istri juga marah. Maka pengalaman kami di Merawa kami duana, justru kami tidak mendapatkan sebuah kesepakatan, tapi justru sakit hati yang kami pendam secara lama. Maka nasihat. Maka kalau berhikmat kita bersjabunta, si begikan berarti kalau begini ini akibatnya. Jadi endam kokap ia nasihat semua orang. Maka ni nande jadan dai maka na ikatakan na ibas ada pak sakam laban cilang jadi kalak pentar. Ketika kita sudah sampai ke level itu nanti, kita sudah tahu dan pasti kita lebih baik. Maka bancikang nasihat adalah si pindo, tapi nasihatina kita. Bagaimana? Kota kena umpamana kita lanain perdetekan keluarga anta.
idah kami akhir-akhir ini begenda. Lah si pindo. Ingatlah, mereka itulah sebenarnya malaikat yang disuruh Tuhan untuk memperingatkan kita. Begini. Jadi sebenarnya banyak sekali cara Tuhan untuk membuat kita berhikmat. Begini. Maka si terakhir maka teguran orang banyak. Adindai nasihat ini teguran. Berarti ketika sudah berulang-ulang ada orang mengingatkan kita dan menegur kita tanpa memikirkan perasaan kita lagi, ingatlah justru mereka lah yang akan setia mendampingi kita. Orang yang tidak menegur kita biasanya ya dia membiarkan kita. Oke, maka ditegurna berarti kita akan menjadi orang yang berhikmat. Maka bagaimana cara dibata mengajarkan hikmat man bantai. Maka ini nabas konteks kuan-kuan yang dendai maka darami pelajari dengan megermat. Begini na tema moriandai. Maka tidak pernah berhenti. Kai ulihna adik kita ngu berhikmat. Kok penting kal. Kai ulihna. Kok ulihna si pertama banci si baca ibas kuan-kuanan telu ayat 15 sampai dengan ayat yang ke 16 mungkin ya kita baca. Begenda nina. Ergan kap kepentaran asangkan permata. Bicara kerina pesi surandu persada lakap terpeseri ras kepentaran. Oke lah, kita menginginkan banyak hal. Apakah itu kesuksesan dalam pekerjaan, prestasi, materi, rasi mana? Lah terpeseri bicara kerina de persada tidak sama harganya dengan kepentaran ini. Luar biasa. Maka orang yang berhikmat itu melebihi dari segalanya. Semoga hikmat itu bukan berbicara tentang konsep, tetapi itu adalah karakter. Maka di jelma singgo berkarakter biasanya. Dia tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan prestasi. Maka kainari ini nabas ayat 16, kepentaran kap si mereka man bandu umur si gedang, umur yang panjang. Maka di Batam berikan salah sadar rumusan man banta baswarienda, orang yang berhikmat itu berumur panjang loh. So dia berpikir dengan baik, si pikir kenai uga kap di Batam maka tentang bagaya berumur panjang. Maka nina kenari bagai kebayakan ras kehamatan luar biasa. Maka dibacakan konteks sideban pemana bas kitab pengkhotbah entah pe pengerana pitu ayat 19 yang dapat luar biasa kalau kata dibatin daman banta bas berngenda. Nina bagenda. Belinen kuasa kepentaran nandangi skala jelma asangkan kuasa 10 raja nandangi sadakuta. Bayangkan 10 raja begitu ditakuti, begitu segani residibana. Tapi belinen asangkan belinen kepentaran asangkan sedih. Bayangkan do. Maka kekelangan Tuhan endam yang menjadi perenungan membantai bas berngenda maka kaya respon tekad. Jadi aku tekadku lid 4. Si pertama lebih laku pengadi baca pustaka. Sebagai pengalaman kami bas grup lid kami piga-piga rasa giagi permata gundari perjanjian lama baru gudungi kami gundari perjanjian lama sekitab Yesaya. Kami membuat grup kami itu setia pada firman 2 pasal per hari. Dan ketika kami baca, kami renungkan dan kami share bagi teman-teman. Ternyata hari demi hari tanpa kita sadari firman Tuhan yang kita baca itu akan mengubahkan hidup kita. Minimal kencang gosita kayak sura-sura di bata akan membuat kita semakin takut akan Tuhan. So kunci daripada hikmat adalah bagaimana kita menghormati Tuhan. Maka tekad si peduakan si kulakokan maka kubagikan pada orang tuaku. Maka minimal 2-3 kali sada minggu kubagikan kaikin si ajarkan orang tua. Kaikin kira-kira pedahna. Baswarenda pedahna lit sada. Naku tanggarkan kena kunyit daerah jahendai bas musim corona enda kelahna banjir segarna laki nama soangir di banda kerina. Dahikan. Kepekan ibas memasak handai pe melala hikmat ije. Kai hikmat maka kita merasakan ada yang mencintai kita, mengasihi kita tanpa syarat. Maka lalap kini ulin banci isah kena adirah buena komunikasi orang tua atau orang-orang yang kita hormati. Maka si petelukan tekadku maka
asa bancina belajar aku arah pengalaman kala si depan. Apakah pengalaman bas keluarga, pengalaman mengelola ekonomi, pengalaman di basang kelengiana. Semua itu akan berguna ketika sampai saatnya bagi kita. Yang makasih terakhir laku megelut bicara tegur kala. Amin pela bagi ukurku sebab engkai ketika masih ada orang yang menegur kita, berarti ada cinta yang dia bawa dari situ. Bagi mengkop ia kekelangan di Tuhan, yang maka selamat berpea aman bantai kerina Tuhan si masuk-masuk.